بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat umum agar semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ikhwan maupun akhwat, sehingga hidup ini akan terasa lebih bermakna di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Di antara nasihat-nasihat tersebut yang selalu berusaha saya jalani, ya, terkadang bisa dijalankan, terkadang sulit dijalankan, terkadang dilanggar, ya. Di antaranya adalah dalam hidup ini hendaknya mudah untuk memaafkan, mudah untuk memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, janganlah orang yang diberi kelebihan harta di antara kalian yang diberi kelapangan bersumpah untuk tidak menyambung lagi silaturahmi, ya, untuk tidak mengayomi kembali orang miskin, kerabat, dan muhajirin fi sabilillah, ya. Akan tapi hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah yang ma'ruf ketika putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan Mistah, dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, radhiyallahu taala anhuma. Di antara yang menuduh, ya, tentunya ini tuduhan yang menghembuskannya adalah orang-orang munafik, ya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya. Namun begitu gencarnya isu ini sampai sebagian kaum muslimin terprovokasi. Di antara yang terprovokasi adalah 3 orang. Yang pertama adalah Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terprovokasi. Yang kedua Hamnah bintu Jahshin, yaitu saudarinya Zainab bintu Jahshin, yang Zainab adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membela saudarinya, ya, karena saudarinya adalah madunya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga dia ikut menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Hamnah bintu Jahshin. Dan yang ketiga adalah Mistah, dan Mistah adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. 3 orang ini terprovokasi dan ikut menuduh Aisyah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah tidak berzina. Ya, dia mubarra'ah. Allah sucikan dirinya dari tuduhan zina tersebut. Ketika turun ayat-ayat membela Aisyah, maka Abu Bakar pun marah, ya. Jadi selama ini Mistah radhiyallahu anhu sahabat mulia, namun dia terjatuh dalam hal ini, terprovokasi dengan isu-isu yang dihembuskan oleh orang munafik. Padahal Mistah adalah saudaranya Abu Bakar dan kerabatnya Aisyah. Fungsi sebagai kerabat harusnya membela kerabatnya. Terlebih lagi Mistah adalah seorang yang miskin yang selalu diayomi, dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq selama ini. Ternyata ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, ternyata Mistah ikut mendukung, menuduh Aisyah berzina. Maka Abu Bakar merasa selama ini air susu ternyata dibalas dengan air tuba, ya. Maka Abu Bakar pun marah, dia mengatakan, saya tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah, ya. Wajar, ya, kerabat yang harusnya bela kerabat, ini kerabat malah menusuk. Bahkan kerabat ini yang biasanya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu turun ayat
membela Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan beri nafkah kepada Mistah. Maka turunlah ayat menegur Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Janganlah seorang diberi kelapangan harta, ya, diberi kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak menafkahi kerabat ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Dan Mistah adalah kerabat Abu Bakar dan dia miskin dan dia juga termasuk muhajirin. Maka Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya sebaliknya malah memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Perhatikan. Jadi ayat ini Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka. Di sini Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, memaafkan dan berlapang dada. Bukan cuma maafkan, lebih daripada maafkan. Berlapang dada itu berusaha melupakan kesalahan tersebut. Kemudian Allah di akhirat berkata, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian, Allah berubah dari kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua. Sehingga orang yang baca Al-Quran seakan-akan Allah ajak bicara dengan dia. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian senang jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Kuenya mana? Sama sate padang jangan lupa. Baik, kita lanjutkan. Jadi meskipun ayat turun terkait dengan Abu Bakar, namun ayat ini umum mencakup kita semua, ya. Kalau kita melihat kondisi Abu Bakar, wajar jika dia marah, wajar jika dia menghentikan pasokan dana selama ini, karena yang dia bantu ternyata malah menikam dari belakang. Tapi Allah suruh memaafkan, ya. Maka ini memaafkan adalah ibadah yang sangat mulia. Di antara keutamaan memaafkan adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang memaafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengiming-imingi Abu Bakar dengan berkata, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Yang bikin kita problem di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat adalah dosa yang tidak dimaafkan. Itu yang bikin kita masalah. Kita banyak mengalami kesulitan di dunia, kesedihan, kegelisahan, belum lagi di alam barzah, belum lagi di hari akhirat. Adalah dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa diampuni, ya, maka kita akan bahagia. Yang buat seorang terhalang dari surga apa? Karena dosa-dosanya. Oleh karenanya jika ada kesempatan kita untuk maafkan, maka beribadahlah kepada Allah dengan memaafkan, karena pahalanya sangat besar. Di antaranya engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah siapkan ganjaran yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah wa man 'afa wa aslaha fa ajru Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Siapa yang maafkan dan melakukan perbaikan, sungguhnya pahalanya di sisi Allah. Allah tidak menyebutkan pahalanya apa, Allah hanya mengatakan siapa yang maafkan, pahalanya di sisi Allah. Ini salah satu metode bahwasanya pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Seperti ketika Allah berbicara tentang puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyamu li fa innahu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku dan aku yang akan menyiapkan pahalanya. Allah tidak sebutkan pahalanya apa, menunjukkan pahalanya besar. Dan di antara ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Ibadah ini, ibadah memaafkan, memang pahalanya besar, jaminannya surga, tapi memang berat dilakukan. Kenapa berat dilakukan? Karena dia pertama hanya bisa dilakukan kalau kita sedang dizalimi. Kalau kita dizalimi baru kita bisa melakukan ibadah ini. Kalau kita enggak dizalimi, apa yang mau kita maafkan? Paham? Jadi ibadah ini hanya dilakukan ketika kita, karena dia pertama hanya bisa dilakukan kalau kita sedang dizalimi. Kalau kita dizalimi baru kita bisa melakukan ibadah ini. Kalau kita enggak dizalimi, apa yang mau kita maafkan? Paham? Jadi ibadah ini hanya dilakukan ketika kita sedang dizalimi. Susah. Jadi
Kalau tidak dizalimi, tidak bisa menerapkan ibadah ini. Ketika dizalimi, pinginnya balas, ya tidak? Kalau bisa tidak, bukan setimpal balasannya, kalau bisa bertimpal-timpal. Makanya sebagian orang mengatakan, saya ini baik. Kata sebagian orang, saya dengar langsung, saya ini baik. Tapi kalau ganggu saya, awas. Kalau kau ganggu saya balas berlipat-lipat ganda. Itu namanya tidak baik. Nah, dalam hidup ini kita berinteraksi dengan manusia, tidak ada yang sempurna. Kita tidak sempurna, orang-orang sekitar kita tidak sempurna, istri kita tidak sempurna, suami kita tidak sempurna, anak kita tidak sempurna, tetangga tidak sempurna, teman yang kita harapkan tidak sempurna, sahabat dekat kita tidak sempurna, kerabat kita, ya. Sebagaimana Abu Bakar dengan Mistah radhiyallahu anhu. Dan kemungkinan kita dizalimi, kemungkinan mereka berbuat salah kepada kita sangat mungkin, potensinya sangat besar. Maka ingat, ketika kita dizalimi, kita berusaha memaafkan karena pahalanya sangat besar. Maka kesempatan bagi kita untuk dimaafkan oleh Allah. Ustaz, saya kan sudah sering istighfar. Benar, kita mungkin istighfar, kita bertobat, tapi belum tentu semua tobat kita diterima oleh Allah. Belum tentu istighfar kita diterima oleh Allah. Mungkin saking banyak dosanya, dosa kita, sehingga kita hanya diampuni sebagian dosa-dosa kita. Allah punya cara agar dosa kita diampuni sebersih-bersihnya. Di antaranya adalah kita dizalimi, kemudian kita memaafkan. Baik. Di antara keutamaan memaafkan, orang yang memaafkan dia bahagia di dunia. Karena dia tidak menggantungkan hatinya dengan orang yang menzalimi dia. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lain halnya dengan orang yang tidak memaafkan, maka dia selalu sibuk memikirkan musuhnya. Apa yang sedang menimpa musuhku? Sudah celaka dia atau belum? Sudah semakin terpuruk atau tidak? Jika semua musuhnya semakin kuat, yang menzaliminya semakin kuat, dia semakin tersiksa. Ya. Maka tidak usah, orang yang memaafkan dia dapat kebahagiaan, Orang ngomongin dia macam-macam, ngomong ini, ngomong anu, ngomong ini, dia tidak pedulikan. Dia bilang, saya maafkan mereka. Saya maafkan apa? Mereka. Mereka tidak ngerti. Oleh karenanya, dalam hidup ini jangan suka balas dendam, jangan suka marah-marah. Ya. Ada yang salah, maafkan. Dengan demikian antum bahagia di dunia. Orang yang sering maafkan itu pasti dikasih apa? Kebahagiaan. Dan orang yang paling utama kita maafkan adalah pasangan hidup kita. Orang yang paling utama kita maafkan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Di antara orang yang paling dekat dengan kita adalah pasangan hidup kita. Yang suka ngomel-ngomel sama istrinya, itu orang menderita. Sama, istri yang suka ngomel sama suaminya juga menderita dan menjadikan suaminya menderita. Maafkan. Mau begini salah istri, salah anak. Maafkan. Nasihat jalan, bukan berarti maafkan tidak menasihati. Menasihati jalan, tapi memaafkan. Ya mungkin kita banyak dosa di luar, Allah punya cara agar kita diampuni dosa-dosa kita. Mereka ikhwan, sungguh bahagia orang yang mudah memaafkan. Sungguh bahagia orang yang mudah memaafkan. Makanya Allah mengatakan wal afina 'anil nas. Ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang suka memaafkan orang lain. Jadi kalau kita lagi mau marah, ingat ya. Kalau meredam kemarahan saja, pahalanya besar, bagaimana lagi kalau memaafkan? Allah sebutkan di antara penghuni surga wal kadhiminal ghaidh. Orang yang meredam apa kemarahan. Kemarahan sudah di puncak, dia redam. Bagaimana lagi, ini cuma bukan meredam kemarahan, dia maafkan. Jadi dapat pahala plus. Karena tidak semua orang di sekitar kita sesuai dengan keinginan kita. Terkadang mereka menzalimi kita, terkadang orang terdekat yang menzalimi kita. Maka seringlah memaafkan. Dengar bapak-bapak? Dengar atau tidak? Sering maafkan apa? Istri. Kalau kita mudah maafkan kawan, maafkan teman, istri lebih utama untuk kita maafkan. Kalau istri ngomel-ngomel, kita bilang, saya maafkan kamu ya. Kalau istri ngomel-ngomel, bilang, omelanmu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Saya tidak bisa menghindar darinya. Mudah kita maafkan. Ini semua sudah takdir. Omelanmu mungkin karena maksiat yang saya lakukan. Saya di luar mungkin saya tidak jaga pandangan, mungkin saya tidak ini, mungkin saya salah ngomong.
Baik, ini yang pertama, semoga perbaiki kehidupan kita. Jangan suka marah-marah, jangan suka apa? Ngomel-ngomel. Orang mendolimi kita itu salah satu dampak dari maksiat yang kita lakukan. Bukankah sebagian salaf mengatakan, aku mendapati dampak dari maksiatku pada istriku, pada tungganganku, pada budakku. Aku melihat dampaknya pada istriku, pada tunggangan, pada budakku. Karenanya memaafkan, hati tenang, tentram, pahala besar. Baik. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, saya tidak maafkan, saya mau tuntut di akhirat. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kau tidak maafkan, sebagian orang tidak ada maafkan. Urusan di persidangan di hadapan Allah. Boleh aja. Dan orang yang mendolimi pasti dia rugi, karena orang yang dimaafkan, orang yang didolimi pasti mengambil apa? Mengambil pahalanya, pahala mereka. Ya. Tetapi memaafkan lebih afdal, pahalanya lebih apa? Besar, dan dampak dunia sebelum di akhirat. Orang pertama mengatakan, saya tidak akan maafkan engkau, kita tunggu hari kiamat kelak. Hatinya masih dongkol enggak? Masih. Tapi kalau dia bilang, saya maafkan kamu, tidak apa-apa sudah, jangan diulang lagi ya. Saya maafkan kamu. Tenang, tidur tentram, di akhirat pahalanya besar. Tapi kalau tidak maafkan, dia pulang ngomel-ngomel. Anaknya kena damprat, istrinya kena damprat, padahal dia ngomel sama orang lain. Piring pun yang tidak bisa berbicara dia banting, tidak ada salahnya. Dia banting piringnya, dia pukul, dia banting pintunya. Ya. Sehingga dia pun hidup susah, akhirnya hidup jengkel, akhirnya kolesterol naik, gula naik, akhirnya mampus. Rugi. Benar dia dapat pahala, tapi dia menderita di dunia. Makanya orang yang paling bahagia, orang yang paling mudah maafkan. Di antara yang paling bahagia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama, nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang buat kita menderita dalam hidup ini dan banyak melakukan dosa adalah mengumbar pandangan. Mengumbar apa? Pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada para lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan yaghuddu min absarihinna, untuk menundukkan sebagian pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan untuk menjaga kemaluan mereka, dan seterusnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan seterusnya. Di sini dalam surat An-Nur Allah perintahkan lelaki mukmin menundukkan pandangan dan wanita mukminah untuk menundukkan apa? Sebagian pandangan. Ketika Allah mengatakan yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, berarti ada sebagian pandangan yang boleh dan ada sebagian pandangan yang haram. Yang boleh misalnya memandang orang bersaksi, maka orang bersaksi so benar enggak dia saksi, maka dilihat meskipun misalnya beda lawan jenis ya. Misalnya memandang karena nazar, justru disunahkan memandang karena apa? Nazar ya. Misalnya memandang karena ada keperluan, sebagaimana mengatakan jual beli, kita ingin tahu siapa yang beli, siapa yang menjual, kita boleh melihatnya misalnya kalau memang diperlukan. Di antaranya memandang karena darurat, seperti dokter melihat sebagian aurat yang terbuka pada darurat sesuai dengan kadarnya saja untuk menyelamatkan misalnya. Ini contoh pandangan-pandangan yang dibolehkan. Selainnya memandang pemandangan, memandang gunung, memandang lautan, memandang pemandangan yang alam, memandang indah. Apalagi pemandangan tersebut untuk meningkatkan keimanan, maka ini semua pandangan yang dibolehkan. Nah, di sana ada pandangan lain yang tidak diperbolehkan. Yang ini yang merusak kehidupan kita. Yang pertama adalah memandang aurat wanita yang tidak halal bagi kita. Tentu antum tahu aurat wanita itu apa saja. Aurat wanita itu menurut pendapat yang ringan adalah selain wajah dan telapak
tangan. Selain wajah dan kedua tangan. Kedua telapak tangan. Ada khilaf telapak tangan, punggung tangan aurat atau bukan. Intinya telapak dan sampai tangan di pergelangan tangan. Sisanya adalah apa? Aurat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan innal mar'ata auratun, sesungguhnya wanita itu aurat. Hukum asal wanita seluruhnya adalah aurat, kecuali wajah dan tangan. Itu pun khilaf. Ada yang mengatakan wajah juga aurat. Yang bukan aurat cuma kedua mata, niqab. Justru wajah itu pusat kecantikan, maka adalah aurat. Intinya semua sepakat, rambut aurat atau bukan? Aurat. Ya. Lengan aurat atau bukan? Aurat. Betis aurat atau bukan? Aurat. Apalagi paha, apalagi dada, makinlah aurat. Dan memandang aurat wanita yang tidak halal bagi kita hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya an-nadharul muharram sahmun masmumun min sihami iblis. Bahwasanya pandangan yang haram adalah anak panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Iblis lepaskan anak panah tersebut, masuk ke dada, ke dalam jantung, menusuk. Terkadang tusukannya sangat dalam dan beracun. Oleh karenanya meskipun sudah dicabut, terkadang dampaknya masih ada. Terdapati sebagian orang yang sering melihat aurat wanita yang haram, bahkan menjadi hobi baginya. Terkadang dia sudah bertobat, tapi masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang pandangan tersebut. Kenapa? Karena racunnya sudah mendalam. Dia butuh waktu yang panjang untuk bisa melupakan itu semua. Ini bahayanya pandangan haram. Dikarenanya kalau kita renungkan diri kita betapa sering siapa yang berinteraksi dengan gadget, dengan medsos, maka dia pasti melihat apa? Yang haram. Saking banyaknya atau saking seringnya sebagian kita melihat yang haram, terkadang kita tidak istighfar, saking terbiasanya. Saking terbiasanya, karena terlalu banyak kita lihat wanita pembawa berita, terlihat rambutnya, kita nonton aja. Ada mungkin klip-klip lucu di situ, ada perempuan terbuka auratnya, kita nonton saja ya. Sampai tidak terbetik dalam hati kita untuk istighfar, sampai lisan kita tidak mengatakan astagfirullah. Kita nonton seakan-akan bukan lagi suatu dosa. Bahkan kadang-kadang dalam suatu grup seorang mengirim lelucon-lelucon, di situ ada perempuan aurat terbuka, dan dia tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah, saking biasanya. Kalau orang yang tidak biasa, dia mengatakan misalnya kirim suatu berita, mohon maaf, itu pembawa acaranya terbuka aurat, tolong jangan dilihat, dengar aja suaranya. Ini dia perhatian. Ini ada berita penting, tapi pembawa acaranya terbuka auratnya, itu rambutnya kelihatan, tolong jangan dinonton, dilihat apa, didengar aja suaranya. Tapi siapa yang mau gitu? Sudah hampir jarang. Rata-rata orang biasa aja. Biasa aja. Ini musibah. Setiap pandangan haram yang kita lepaskan, maka hati kita nukitat fihi nuktatun sauda, maka diberi noda hitam dalam hati kita. Semakin banyak semakin hitam, ya, meradang dalam hati kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita sulit khusyuk. Akibatnya kita malas beribadah. Akibatnya kita tidak terenyuh ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca. Akibatnya kita menggampangkan maksiat. Semua dampak daripada tidak menundukkan pandangan. Makanya setelah itu Allah mengatakan, katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Dzalika azka lahum. Ini lebih suci bagi mereka. Lebih suci bagi mereka. Apa kata sebagian ahli tafsir? Anma lil amal. Siapa yang menundukkan pandangan, maka dia lebih termotivasi untuk beramal. Dia akan lebih banyak melakukan ketaatan. Dan itu benar. Apa hubungannya pandangan haram dengan ketaatan? Hubungannya ada. Orang sering melihat haram, dia malas beribadah. Malas bangun malam. Waktunya habis untuk menonton yang haram. Apalagi sudah kecanduan. Hobi nonton film Korea. Apalagi satu film 30 seri. Film India, film Korea, film Hollywood, film-film sinetron, drama-drama. Bukankah ada wanita terbuka auratnya? Apakah sudah ada film sunnah? Akhirnya waktu terbuang, malas beribadah. Makanya sebenarnya ketika menafsirkan dzalika azka lahum, itu lebih baik, lebih suci bagi mereka. Ada yang mengatakan anma lahum, anma lil amal, lebih membuat banyak beramal saleh. Membuat hati lebih bersih.
lebih bersih. Begitu cepat apa yang kita lihat tersebut masuk dalam hati. Maka waspada. Ya. Maka dikatakan a'maru turuqil hawas ilal qalb. Wa bihasabi dzalik kathura asaqatu fihi atau kama qala Al-Qurtubi. Dia mengatakan dan yang paling banyak masuk ke hati melalui mata, paling banyak. Dan kalau kita bilang zaman sekarang mana yang lebih sering masuk ke hati? Yang kita bicarakan, yang kita dengar atau yang kita lihat? Yang mana? Yang kita lihat. Apalagi pegang gadget. Yang paling banyak masuk ke hati bukan yang kita dengar, yang paling banyak bukan yang kita bikin. Kita mungkin pendiam. Tapi mata enggak pernah diam, ngelihat terus berjam-jam, nonton ini, nonton ini, nonton ini. Itu paling banyak masuk dalam hati. Wa bihasabi dzalik, karena itu kata Al-Qurtubi kathura saqatu fi, banyak orang terjatuh, terjungkal, terjerumus, hati mereka rusak gara-gara apa? Pandangan. Gara-gara pandangan. Baik, ini di antara hal yang kalau ingin merubah hati hidup ini lebih bermakna, tundukkan pandangan. Makanya siapa yang tundukkan pandangan, Allah berikan cahaya dalam hatinya. Dzalika azka lahum. Allah berikan cahaya iman, cahaya bahagia. Baik. Orang yang menundukkan pandangan, jadi pandangan ini punya pengaruh dalam kehidupan kita. Satu pandangan kita tundukkan, kebahagiaan Allah berikan. Satu pandangan kita umbarkan, kebahagiaan Allah cabut. Lihat sekarang banyak masalah rumah tangga. Kenapa? Karena kebahagiaan dicabut. Sang lelaki suka mengumbar pandangan, atau sang perempuan juga suka mengumbar apa? Pandangan. Lelaki lihat saya nonton, akhirnya istrinya sudah tidak kelihatan cantik lagi. Kamu bandingkan istrinya sama artis. Artis salonnya sekali salon 100 juta. Ini istrinya 50 ribu. Lihat saya nonton, akhirnya istrinya sudah tidak kelihatan cantik lagi. Kamu bandingkan istrinya sama artis. Artis salonnya sekali salon 100 juta. Ini istrinya 50 ribu. Cuma kasih cuci muka pakai sabun 50 ribu. Ini mau dibandingkan sama istrinya. Istrinya yang cantik aja kalah sama artis. Lebih cari artis, tapi artisnya dipoles, tapi lebih cari pada istrinya. Apalagi kalau istri memang kurang cantik. Sudah jadi hambatlah istrinya. Dan siapa yang menderita? Yang menderita dia. Saya pernah ditelepon sama seorang, Ustaz, subhanallah saya tidak bisa jaga pandangan Ustaz, saya lihat perempuan cantik. Tapi saya pikir saya rugi juga Ustaz. Kenapa saya cuma ngiler nggak bisa diapa-apain? Menderita nggak? Menderita. Ngelihat, kepingin nggak bisa diapa-apain? Menderita. Pulang ke rumah lihat istri hambar, tidak ada kelezatan. Jadi yang menderita siapa? Menderita dia. Coba kalau dia tundukkan pandangan, dia rindu ketemu istrinya, dia melihat istrinya kelihatan cantik, dia bahagia tertarik, dia berhasrat. Tapi kalau dia umbar pandangan, dia yang menderita. Tidak dia dapat, kecuali ente umbar pandangan, ente dapat perempuan itu, mungkin oke lah. Ini cuma lihat. Mungkin perempuan itu ngeliat antum juga mau muntah lihat antum. Lihat buat apa? Cuma ngeliat tidak ada faedah. Akhirnya istri terasa hambar. Yang sengsara siapa? Yang sengsara sang lelaki. Kayak dia tundukkan, tidak tundukkan pandangan. Demikian juga wanita yang umbar pandangan nonton, suaminya kelihatan tidak berhasrat sama sekali sama istri. Dia sendiri yang menderita. Bayangin dia lelaki yang lain nonton film kasihan. Maka siapa yang menundukkan pandangan, Allah akan berikan kebahagiaan. Siapa yang mengumbar pandangan, maka Allah akan berikan dia kesengsaraan. Semakin banyak dia mengumbar pandangan, maka semakin sengsara hidupnya. Kalau ingin bahagia, tundukkan pandangan. Baik.
Di antara pandangan yang diharamkan disebut oleh para ulama adalah pandangan melihat kemewahan dunia yang bisa memfitnah. Allah sebutkan dalam surah Thaha, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan kedua matamu wahai Rasulullah, ila ma matta'na bihim azwajan ila ma matta'na bi azwajan minhum, kepada kemewahan yang kami berikan kepada sekelompok mereka, para orang kaya. Kami berikan kenikmatan kaya tersebut linaftinahum fihi, untuk memfitnah mereka. Dan ingat, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki yang Allah siapkan buat engkau di akhirat kelak lebih baik dan lebih apa? Lebih abadi. Di antara pandangan diharamkan oleh para ulama adalah pandangan yang membuat kita melihat kemewahan dunia, akhirnya kita terfitnah, pingin seperti itu, akhirnya lupa dengan akhirat. Lupa dengan akhirat. Dan sekarang sarana untuk melihat kemewahan dunia di gadget banyak, apalagi sekarang banyak konten-konten orang-orang pamerkan kekayaannya. Pamerkan kekayaannya, mobil mewahnya, rumah mewahnya, anu mewahnya, jam tangan mewahnya, dompet mewahnya, semuanya dipamerkan. Kemudian orang-orang bahlul sibuk lihat-lihat seperti itu. Duit sudah tidak ada, lihat-lihat seperti itu. Jadi pikirannya dunia. Yang saya sedihkan sekarang anak-anak kecil sudah nonton seperti itu. Anak-anak kecil sudah dibuat duniawi oleh konten-konten perusak seperti itu. Ini pembuat konten-konten seperti ini, mereka akan menanggung akibatnya pada hari kiamat kelak. Mengajari anak-anak sejak kecil tahu mobil mewah ini, mobil mewah anu, sehingga sejak kecil pikiran sudah apa? Duniawi. Pandangan yang kita zuhud. Bukan sebaliknya kita melihat apa? Melihat dunia. Jangan pamer-pamer dunia. Jangan mata kita suka melihat apa? Kemewahan apa? Dunia. Apalagi kalau ada dai yang suka pamer kemewahan dunia. Kita diajari Nabi untuk zuhud, bukan untuk tamak dengan apa? Dunia. Ini pandangan yang haram. Kenapa haram? Karena buat kita sengsara. Di antara juga akibatnya kita menjadi hasad. Lihat orang punya ini lebih mewah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan perkataan Nabi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, labbaik Allahumma la aisha illa, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhir. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini diucapkan Nabi ketika perang Khandaq. Ketika Rasulullah SAW, para sahabat harus gali khandak dalam kondisi musim dingin, kelaparan, sampai Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu, sampai sahabat mengikat perutnya dengan apa? Batu, saking kelaparan. Sementara harus kerja menggali khandak yang panjang dan lebar dan dalam karena musuh segera datang. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, beliau berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ini kehidupan sudah cuma sebentar. Jangan terpedaya dengan kemewahan apa? Dunia. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, demikian juga jika seorang melihat milik orang lain, dia terpukau, dia ucapkan kalimat ini. Lagi jalan lihat ada orang naik mobil mewah, bilang tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang apa? Sejati di akhirat. Ya Allah, buatlah aku qanaah dengan sepedaku ini. Kan? Lihat orang pamer lagi punya rumah mewah, bilang tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kekayaan bukan ukuran keimanan. Kalau kekayaan ukuran keimanan, harusnya Muhammad SAW orang terkaya di dunia. Ternyata enggak. Rumahnya sederhana. Sahabat juga rumah-rumah mereka apa? Sederhana. Di antara pandangan yang tidak boleh, fudul nazar adalah sibuk melihat kekayaan apa? Dunia. Hati-hati. Hati-hati. Buat kita, hati kita terpikat dengan apa? Dunia. Orang yang bahagia adalah orang yang qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi di antara pandangan yang haram adalah tajassus, cari-cari kesalahan orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu." Jangan tajassus. Tajassus adalah mencari kesalahan orang dengan memandang. Kalau tahassasu, mencari kesalahan dengan mendengar. Rasulullah mengatakan, "Wala tajassasu wala tahassasu." Jangan cari-cari kesalahan orang dengan
memandang dan jangan cari kesalahan orang dengan habisin waktu, nggak ada kerjaan, cek kesalahan orang. Buat apa? Dengan di gadget, di HP, cek sana, cek sini, buang-buang umur. Yang terakhir di antaranya pandangan yang haram adalah memandang isi rumah orang lain, tidak boleh. Makanya disyariatkan seorang masuk rumah harus minta izin. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal isti'dzan min ajli al-basar. Sesungguhnya disyariatkan minta izin masuk rumah orang karena untuk menjaga pandangan. Maka kalau kita lagi lihat rumah orang, jangan lirik dalam isi rumah, itu aurat, tidak boleh. Kalau kita mengetuk pintu rumah orang, jangan muka kita di depan pintu, tapi kita melihat ke samping supaya kalau dia buka pintu kita tidak melihat apa isinya, sampai kita diizinkan untuk masuk. Karena melihat isi rumah orang tidak boleh. Intinya, kawan, kalau ingin bahagia, hidup ini bermakna, kurangi pandangan yang tidak perlu. Tidak perlu. Kita ini repot, hati kita rusak. Salat malas, bangun malam tidak bangun-bangun, alarm sudah bunyi berulang-ulang tidak bangun ya. Baca Quran malas, baca berita semangat. Di antaranya karena pengaruh pandangan yang haram. Tapi di antara nasihat yang saya sampaikan juga pada malam hari ini agar hidup kita lebih bermakna, seringlah suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah ibadah yang ringan, pahalanya sangat besar. Makanya dalam banyak hadis menyebutkan bagaimana keutamaan berzikir, seperti sabda Nabi SAW, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat timbangannya di akhirat. Kalau timbang berat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat sederhana. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini kalau kita baca dengan kita pahami maknanya, kita hayati, ya, berat timbangannya di akhirat. Kata Nabi SAW, fa subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, memuji Allah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Timbangan jadi berat dengan zikir alhamdulillah. Seorang memuji Allah dengan pujian yang luar biasa yang dihayati. Dia bersyukur kepada Allah dan dia tidak ujub. Dia tahu semuanya yang dia dapatkan semurni dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ucapkan dengan penghayatan alhamdulillah seperti ini, sangat berat di timbangan, memenuhi timbangan. Rasulullah juga mengatakan, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'at marrah, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi atau petang, maka diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan, paling besar. Rasulullah juga mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula quwwata illa billah ahabbu ila Allah mimma talat alaihi syams. Lebih dicintai atau lebih aku cintai daripada bumi dan seisinya. Yang matahari terbit di atas bumi, lebih Allah cintai lebih daripada bumi dan seisinya. Pahalanya besar. Oleh karenanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, meskipun zikir pahalanya besar, namun banyak orang tidak melakukannya. Ini menunjukkan taufik hidayah di tangan Allah. Di tangan Allah. Azan kan? Azan. Terlalu banyak keutamaan zikir. Disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah lebih dari 70 keutamaan zikir dalam Al-Wabilus Sayyib. Tapi di antara keutamaan yang menarik, azan. Beda mazhab. Saya juga terganggu ada apa? Azan, mending kita jawab. Azan aja. Kita sholat dan habis itu lagi. Kenapa enggak sholat? Gitu terus. Itu supaya yang lain enggak.
وجنى الجنتين
تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Duduk yang sana. Bisa saksa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bahas di antara ibadah yang agung pahalanya besar namun sedikit yang melakukannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya syariat banyak, pintu-pintu kebaikan banyak ya. Tunjukkan kepada suatu amalan atasyabbatsu bihi, yaitu amal yang mudah yang bisa aku lakukan terus. Ya, karena pintu kebaikan banyak, aku tidak bisa melakukan semuanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zikir faedahnya banyak. Jadi saya sebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 70 keutamaan zikir, menunjukkan tentang agungnya ibadah zikir ya. Dan dia mendapatkan keuntungan selain akhirat, juga ada kemaslahatan apa? Duniawi ya. Di antaranya orang yang berzikir hatinya tenang, hatinya tenteram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Di antara zikir yang agung adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Al-Qur'an membawa ketenangan luar biasa. Wa syifaa'u lima fi sudur, adalah obat bagi penyakit hati. Yang bikin kita gelisah apa? Hati tidak tenang. Hati ini berpenyakit hasad, dengki, dendam, gelisah, macam-macam. Tapi orang kalau baca Quran dengan niat untuk mengobati hatinya, maka dia akan meraih apa? Kebahagiaan. Makanya orang yang sedih, Rasulullah suruh baca doa untuk menghilangkan kesedihan. Yang di akhir doa tersebut Rasulullah mengatakan, anta jal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, agar engkau menjadikan Quran adalah rabi', yaitu penyejuk hatiku. Ya. Wa jala'a huzni, dan untuk menghilangkan apa? Kesedihanku. Dhahaba ghammi, untuk menghilangkan, mensirnakan kegelisahanku. Dengan apa? Al-Qur'an. Orang baca Al-Qur'an pasti apa? Pasti bahagia, maka tenteram. Kenapa kita ini sering gelisah, sering sakit hati, sering menderita, merasa tidak bahagia? Karena jauh dari Al-Quran, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang salaf mengatakan, zikrullahi dawa wa zikrun nasi da. Berzikir kepada Allah obat, dan berzikir tentang manusia, sebut-sebut tentang manusia hanyalah penyakit. Kita kalau sering cerita tentang manusia, cerita tentang ini, lihat sering nonton berita manusia, hati ini menjadi banyak penyakit. Hasadlah, dengkilah, jengkellah, marahlah, sedihlah bercampur dalam hati kita karena kita terlalu sering berzikir manusia, bukan berzikir kepada Allah. Sering menyebut-nyebut manusia, bukan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah perkataan salaf tersebut, zikrullahi dawa wa zikrun nasi da. Berzikir kepada Allah adalah obat, menyebut-nyebut manusia adalah penyakit. Kalau kita kurang bahagia, yakinlah kurang berzikir. Kurang berzikir. Percuma duit banyak, tapi kalau kita jarang berzikir tidak bahagia. Udah buktinya banyak orang duitnya banyak malah tidak bahagia. Ada yang bunuh diri, ada yang ke rumah tangganya hancur, ada yang bingung cari kebahagiaan, yang buang-buang uang pergi ke luar negeri kemana-mana, main ini main judi, bingung karena tidak ada kebahagiaan yang dapat. Sementara orang si miskin mungkin hartanya kurang, di pojok masjid baca Quran, tenang hidupnya, tenang hidupnya. Maka kita mau bahagia, tapi kita cari bahagia dengan cara yang salah, meninggalkan zikir kepada Allah. Sekarang kita hidup di zaman yang buat kita jarang atau lalai ingat Allah Subhanahu. Jarang. Kenapa ini? HP ini masalah besar. Waktu kita habis untuk melihat berita 1 jam, tidak terasa kita share ini, scroll, browsing, kita tidak terasa setengah jam lewat. Itu zikir pagi. Zikir petang setengah jam lagi, lihat berita. Nanti kalau tanya ikut pengajian enggak sempat. Baca berita-berita sempat. Bagaimana bahagia? Bahagia. Demi Allah, bukan kekayaan buat kita bagian. Benar kekayaan membantu kita bahagia, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang bahagia itu mudah. Ente bangun malam, salat malam, menangis, ente bahagia. Satunya malam nonton film ini, ketawa ke TV, menonton lawakan, tidur, bangun tidak bahagia. Sengsara hatinya. Jadi
zikir mendatangkan kebahagiaan, tapi perlu penghayatan ketika berzikir. Subhanallah apa maknanya? Alhamdulillah apa maknanya? Wala haula wala quwwata illa billah apa maknanya? Allahu akbar apa maknanya? Kita hayati sehingga kita berzikir dengan nyaman. Minimal kalau antum habis salat zikir pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah sambil dinikmati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan buru-buru. Alhamdulillah, bar. Santai, nikmati, bahagia. Di antara faedah zikir yang menakjubkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya zikir memberi kekuatan fisik. Memberi kekuatan apa? Fisik. Buktinya apa? Buktinya ketika Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha kerja membantu suami. Fatimah putri Rasulullah SAW, suaminya Ali bin Abi Thalib miskin. Maka Fatimah ikut menggiling gandum pakai alat penggiling sehingga berkepal tangannya sehingga dia capek letih. Tiba-tiba dia mendengar ayahnya mendapatkan ghanimah, ada budak-budak yang ditawan dan itu bisa dijadikan pembantu. Maka Fatimah datang kepada Nabi cari pembantu. Nabi tidak ada. Akhirnya dia bilang ke Aisyah. Hanya Aisyah lapor kepada Nabi tadi ada Fatimah datang. Tapi Rasulullah SAW datang ke Fatimah. Ada Fatimah, ada Ali. Maka Rasulullah SAW apakah kasih membantu sama Fatimah dan Ali? Tidak. Ketika itu Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang ahlu suffah. Mereka lebih butuh daripada menyediakan membantu untuk putrinya. Maka Rasulullah memberi solusi. Maukah aku tunjukkan kepada ma huwa khairun min khadim? Tentang lebih baik daripada pembantu. Apa itu Rasulullah? Rasulullah mengatakan, siapa? Pada Allah. Jadi memberi pengaruh terhadap apa? Fisik. Dan secara kesehatan juga kalau orang sering tenang, insya Allah umurnya lebih panjang ya. Tapi kalau ngomel-ngomel nggak gelisah, kolesterol naik, gula naik, akhirnya tewas cepat. Jadi maksud saya zikir itu punya fungsi bukan cuma ukhrawi, dia juga fungsi apa? Duniawi ya. Oleh karenanya, tapi yang kita target adalah ukhrawi bukan duniawi. Oleh karenanya banyak zikir. Kita enggak ada kerjaan berzikir subhanallah. Kita naik motor, astagfirullah, 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 astagfirullah. Lagi ngantri, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar. Lagi enggak ada kegiatan buka Al-Qur'an baca, sempurnakan bacaan Quran kita sambil dihayati sambil dengan demikian menjadikan hidup ini lebih bermakna. Coba kegiatan kita browsing setengah jam tiap hari kita ganti dengan baca Quran. Bisa khatam Quran kita. Kita browsing setiap hari setengah jam melihat berita ini. Berita ini berulang-ulang kita lihat lagi. Komentarnya berulang kita lihat lagi. Antum sebelum lihat cek hati antum. Coba antum nonton berita 1 jam terus cek lagi hati antum pasti berubah. Pasti lebih sengsara. Antum cek hati antum sebelum baca Quran. Antum baca Quran 1 juz antum periksa pasti lebih apa? Bahagia. Pasti. Langsung dampaknya langsung tidak tertunda. Orang nonton film, situ banyak aurat yang nonton 1 jam, periksa hatinya, pasti kacau. Karena di antara hal yang bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 aja ya, enggak usah banyak-banyak. Itu aja susah diterapkan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau tidak ada alhamdulillah. Ada.
Ustaz, bagaimana caranya melarang suami yang suka merokok dan bermain game serta sekali-sekali masih berjudi? Masyaallah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami diberi petunjuk, nasihati, duduk sama suami. Ya, nasihati baik-baik ya. Dengan cinta, nasihat dengan apa? Cinta. Jangan diomelin. Diomelin kadang ya, nasihati, dibikinkan nasi goreng, nasi padang. Sate Padang. Di sini nggak ada sate Padang ya? Nggak ada ya. Sate Padang di Jakarta, di sini nggak ada. Cuma tulis sate doang ya. Jadi dengan akhlak mulia kita mengambil hati apa? Suami. Kita harus tahu bahwasanya hati yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kurang mendoakan apa? Suami. Mungkin kita sendiri kurang baik sehingga dampak keburukan maksiat kita nampak pada suami kita. Mungkin kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, siapa yang dekat dengan Allah dia pasti bahagia. Asiyah, istrinya Firaun, meskipun suaminya penjahat besar tetap dia bahagia. Kenapa? Dia beriman. Dia beriman. Itu ujian hidup ya. Ya, alhamdulillah suaminya ya cuma sesekali main judi ya. Sesekali. Seringnya main gaple. Masih bisa dinasihati ya. Ini main game ya. Tadi apa lagi? Merokok. Alhamdulillah tidak narkoba ya. Main game alhamdulillah tidak ya, alhamdulillah ya, masih sholat alhamdulillah. Nasihati pelan-pelan ya. Kalau enggak carikan teman yang baik supaya suami terbawa dengan teman, ganti cari kegiatan yang bermanfaat, mungkin olahraga bersama dengan niat untuk kesehatan, untuk bisa beribadah. Itu cara-cara. Dia cari kesibukan. Kalau main game canduan lama-lama bisa hilang. Kalau dikasih game yang lain yang bermanfaat seperti olahraga misalnya main bola kayak pakai. Kenalkan suami dengan ikhwan-ikhwan yang bisa mengajak dia. Tolong beri nasihat kepada suami yang acuh tak acuh. Ini suami, ini mungkin dari ibu-ibu semua. Yang dari bapak-bapak mana aja? Apakah memaafkan harus diucapkan atau bisakah diucapkan sekali saja? Terutama antara suami istri, misal dengan ucapan tolong maafkan setiap kesalahan saya sebelum dan sesudah sekarang ini. Hendaklah setiap berbuat salah minta apa? Minta maaf. Apalagi suami istri, yang paling utama adalah yang pertama kali mencoba untuk merajut kembali kerenggangan. Rasulullah bercerita tentang dua orang, kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya itu didiamin, tidak diajak ngomong selama lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari masih didiamin tidak apa-apa, disalam tidak dijawab, ini karena orang jengkel. Rasulullah syariat masih beri dia kelonggaran untuk ngamuk selama 3 hari. Disalam tidak dijawab, ditelepon dimatiin masih boleh. Yang penting 3 hari. Karena tidak semua orang bisa langsung memaafkan. Ya, kita manusiawi yang marah. Kalau sudah 3 hari maka harus segera selesai. Yaltaqiyani, ketika mereka berdua bertemu karena saling mendiamkan, wa yuridu hada wa yuridu hada, satu belok kanan satu belok kiri. Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Rasulullah tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang benar. Yang salah. Rasul tidak bicara mana yang benar, mana yang salah. Rasulullah berbicara yang pertama, yang terbaik adalah yang berusaha memulai untuk menyelesaikan persengketaan. Sehingga dia mulai mengucapkan apa? Salam. Ini antara muslim dengan muslim yang lain, apalagi antara suami dan istri. Makanya Rasulullah menyebutkan istri yang terbaik siapa? Al-a'ud ala zawjiha. Kata Rasulullah, mau aku kabarkan kepada tentang wanita yang terbaik di penghuni surga, di antara sifatnya al-a'ud, wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza zalamat aw zulimat, kalau dia menzalimi suaminya, itu dia yang salah, suaminya yang benar. Atau sebaliknya, suaminya salah, dia yang benar. Rasulullah sebutkan 2 kemungkinan, apakah suaminya yang salah atau dia yang salah, maka dia segera kembali kepada suaminya. Fatadau yadaha ala yadihi, diletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, la adzaku ghamdan hatta tarda, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku wahai suamiku. Ini istri terbaik. Dia ingin segera masalah selesai. Dia kalahkan egonya, dia kalahkan bisikan iblis, karena iblis ingin suami istri ribut melulu. Ketika dia kalahkan egonya, Allah berikan kebahagiaan. Selesai. Daripada ribut seminggu,
Dia kalahkan egonya, kemudian dia minta agar suaminya maafkan dia. Padahal mungkin saja suaminya yang salah. Akhirnya hidup bahagia. Tapi istri mana yang seperti ini? Adakah di Bukit Tinggi? Mungkin ada. Mungkin banyak. Wallahu a'lam ya. Kita kadang suami istri kalau berkelahi ya, maunya pasangan yang minta maaf. Sebagian wanita kalau dia ribut sama suaminya, dia mau suaminya yang minta maaf. Padahal dia tahu dia yang salah. Apalagi kalau suami segera minta maaf. Apalagi kalau kita tahu kita yang salah. Ingin menjadi wanita terbaik, segera minta maaf. Saya bilang ikhwan, bahagia itu menjalankan sunnah. Benar. Kita tuh enggak bahagia karena kita menyelisih apa? Sunnah. Kalau kita jalankan sunnah seperti permasalahan seperti ini, kita kemudian di luar datangi mencari keridhaan istri. Kita jalankan sunnah, kita ingin segera selesai masalah, kita yang bahagia. Kita minta keridhaan istri 1 jam, akhirnya ketawa-ketiwi lagi, kita bahagia. Coba bayangkan, kalau kita ribut seminggu, kita padahal rindu tapi gara-gara ribut kita enggak mau. Yang sana juga bertahan. Masuk kunci rumah dikunci cerek. Waduh, susah. Padahal dia rindu, kita rindu. Ya. Akhirnya yang menderita, dua-duanya menderita. Gara-gara ego. Coba kalau dijalankan sunnah Nabi, dia bahagia sejak awal. Bahagia sejak awal. Jadi kalau minta maaf jangan cuma sekali aja. Kalau setiap salah segera minta apa? Maaf. Jangan bilang, wahai istriku, maafkan daku yang sebelum dan yang maksa datang. Terus setiap kesalahan tidak minta maaf. Ya ini kan sudah pernah saya sampaikan. Nggak bisa begitu. Manusia punya rasa. Setiap salah minta maaf. Ustaz, mohon nasihat Ustaz, ana yang sudah lama futur. Terkadang ana dengar nasihat tapi sudah tidak seperti dulu lagi, yang seperti tidak meresap di hati. Ini maksiat. Futur sebabnya apa? Maksiat. Akidah Ahlussunnah wal Iman yazid wa yanqus. Iman naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan apa? Maksiat. Yang buat kita futur adalah maksiat dan ghaflah. Maksiat itu melakukan kemungkaran, ghaflah itu lama tidak zikir kepada Allah. Ghaflah. Lalai. Mungkin dia tidak berarti tapi dia lupa untuk mengingat apa? Akhirat. Itu bikin hati kaku, bikin hati keras, ternoda hitam terus. Jadi paksa lawan baca Quran, bangun malam, salat malam, berdoa kepada Allah, menangis. Insyaallah semangat lagi. Semangat lagi. Kalau futur sekali-sekali semua juga menimpa hal tersebut. Sahabat juga memang futur sekali-sekali, tapi berkepanjangan itu tidak beres. Berkepanjangan apalagi berujung kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jika anda menikah nanti, apakah perlu anda kasih tahu masa kelam tentang dosa yang pernah perbuat seperti zina dan yang lainnya? Perlukah calon anda tahu Ustaz? Tidak perlu. Tidak perlu apa? Kasih tahu ya. Kecuali kalau dia tanya masih gadis, kalau ini perempuan ya. Masih gadis bilang tidak gadis. Kalau laki-laki tidak perlu cerita, bahkan haram cerita. Tidak boleh apa? Cerita ya. Mungkin malam pertama, loh, Mas kok sudah ahli? Bilang feeling ya. Jadi bilang saya dulu gini-gini, enggak boleh, enggak boleh. Aib tidak boleh diceritakan pada orang lain. Bagaimana hukumnya jika saya berkata, bila saya pensiun besok saya talak kamu? Sekarang dia pensiun. Apakah jatuh talak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau jumhur jatuh talak, jumhur bertalak. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah menyelisih jumhur. Dan subhanallah, dulu fatwa ini dikatakan fatwa yang menyimpang. Sekarang digunakan oleh sebagian ulama. Fatwa ini dulu yang menyimpang, sekarang malah dijadikan pegangan oleh sebagian apa? Ulama, karena terlalu banyak orang mudah-mudah mengatakan kalau kamu keluar rumah saya cerai. Kalau kamu ke rumah orang tuamu saya cerai kamu. Ancaman-ancaman seperti itu. Ibnu Taimiyah memperinci. Kalau jumhur 4 mazhab jatuh cerai. Ibnu Taimiyah saya ingat beliau mengatakan kalau niatnya mencerai maka jatuh cerai. Kalau niatnya menakut-nakutin tapi tidak mencerai maka itu seperti sumpah. Yang dilanggar maka harus bayar apa? Kafarah. Tapi sebaiknya anti bertemu dengan ustaz agar selesai masalah ini ya.
Mudah-mudahan masih baru talak satu. Kalau talak satu gampang, tinggal apa? Tinggal rujuk kemudian selesai. Berapa lama anak boleh main HP dalam sehari? Bapaknya dulu tanya, berapa lama bapaknya main HP? Mamanya main HP. Anaknya kan tinggal nonton bapak sama mamanya main HP. Intinya anak-anak zaman sekarang mereka cari hiburan ya. Kalau kita tidak berikan hiburan yang tepat, maka khawatirnya mereka malah semakin parah. HP ini sumber malapetaka. Maka anak-anak kalau kasih HP, lihat apa yang mereka sedang main. Misalnya main game, kasih waktu, jangan lama-lama. Ya. Mau menangis jangan pedulikan, karena kita mencelakakan apa? Mereka. Sudah, kalau mereka udah kecanduan susah, mereka akan menjadi orang yang paling durhaka sama orang tua. Kalau udah kecanduan, oh dia keluar ngambuk, sudah sampai enggak sholat, sampai lagi asik. Orangnya tua bicara dia enggak pedulikan, lagi main apa? Game. Ya, kita yang mencelakakan anak kita. Kalau mau kasih awal, boleh main HP ya. Tidak boleh nonton macam-macam, nanti Abi periksa. Dikasih wanti-wanti. Kemudian hanya jam sekian sudah. Yang lain kau main bola sana, main bola, main yang lain. Yang alami ya. Karena kalau anak pegang HP terus sudah, dia salah berteman, rusak ya. Siapa yang bisa menjamin? Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.